Malam ini, aku ingin mengajak kamu membayangkan sebuah kota kecil di tepi Teluk Napoli. Sebuah kota yang hidupnya berjalan pelan dan terasa aman. Jalanan batu yang setiap hari dilewati kaki manusia tanpa rasa takut. Orang-orang bangun pagi bukan untuk menghindari bencana, tapi untuk bekerja, berdagang, bercanda, dan menjalani hidup seperti biasa. Kota itu tidak besar, tapi dia hidup. Pasarnya ramai, pemandian umumnya penuh suara obrolan, rumah-rumahnya sederhana, dan dinding-dindingnya dipenuhi lukisan tentang keseharian. Kota itu bernama Pompei. Di kejauhan, Gunung Fasus berdiri tenang, hijau, diam, dan terlihat seperti gunung biasa. Tidak ada asap, tidak ada gemuruh. Selama ratusan tahun, gunung itu memang tidak menunjukkan tanda berbahaya. Tidak ada catatan letusan besar. Tidak ada cerita mengerikan yang diwariskan. Bagi penduduk Pompei bukan ancaman, melainkan bagian dari alam yang selalu ada. Tanah di sekitarnya subur, anggur tumbuh dengan baik, dan kehidupan terasa stabil. Justru disitulah letak bahayanya, ketika ketenangan berlangsung terlalu lama. Manusia lupa bahwa alam tidak pernah benar-benar tidur. Beberapa hari sebelum segalanya berubah, tanda-tanda kecil sebenarnya sudah muncul. Gempa-gempa ringan terasa, tapi hal itu bukan sesuatu yang asing. Penduduk Pompei sudah terbiasa hidup dengan getaran kecil. Tidak ada kepanikan. Tidak ada yang meninggalkan kota. Anak-anak tetap bermain, pedagang tetap membuka lapak, dan hidup terus berjalan seperti biasa. Tidak ada yang merasa perlu bertanya lebih jauh tentang apa yang sedang terjadi di bawah kaki mereka. Lalu tibalah tanggal 24 Agustus tahun 79 Masehi. Pagi hari dimulai seperti pagi lainnya. Matahari terbit, udara hangat, dan jalanan perlahan ramai. Tidak ada firasat yang jelas. Hingga menjelang siang, langit di atas Gunung Fusus mulai berubah. Dan tanpa disadari oleh siapapun, Pompei sedang menjalani pagi terakhirnya sebagai kota yang bernapas. Ketika malam benar-benar jatuh, Pompei sudah tidak lagi menjadi kota yang hidup. Abu menumpuk di setiap sudut, menutupi jalanan dan atap rumah. Bangunan-bangunan mulai roboh, bukan karena api, tetapi karena berat yang perlahan menghancurkan dari atas. Banyak orang memilih bertahan di dalam rumah, menutup pintu dan jendela, berharap semua ini akan segera berhenti. Mereka belum tahu bahwa abu yang turun bukanlah ancaman terbesar yang akan datang malam itu. Di dalam marama gelap, orang-orang duduk berdesakan. Anak-anak dipeluk erat. Orang tua mencoba menenangkan. Meski suara mereka sendiri bergetar, udara semakin tipis. Setiap tarikan napas terasa berat, seperti menghirup pasir halus. Sebagian orang kehilangan kesadaran bahkan sebelum bahaya paling mematikan tiba. Tidak ada teriakan heroik. Tidak ada adegan besar. Hanya kepanikan yang sunyi dan tubuh-tubuh yang perlahan menyerah dalam gelap. Di luar kota, awan panas mulai meluncur menuruni lereng Gunung Vesuvius. Ini bukan lava yang bisa dilihat dan dihindari, tetapi campuran gas super panas, abu, dan batuan halus yang bergerak sangat cepat. Ketika awan ini mencapai Pompei, suhu melonjak dalam sekejap. Banyak orang meninggal bahkan sebelum sempat menyadari apa yang terjadi. Sistem pernapasan berhenti, jantung berhenti. Hidup berhenti, hampir tanpa perlawanan, hampir tanpa suara. Sebagian orang ditemukan di jalanan, tubuh mereka terjatuh ke depan seolah sedang berlari. Sebagian lain berada di rumah, dalam posisi duduk atau berbaring, memeluk barang-barang yang mereka anggap penting. Ada yang memegang perhiasan, ada yang memeluk anaknya, ada pula yang sendirian. Tidak ada satu pola yang sama,
karena setiap orang menghadapi detik terakhir dengan caranya sendiri. Di malam itu, waktu berhenti bekerja di Pompei. Setelah Pompei ditemukan kembali, dunia tidak lagi melihatnya hanya sebagai kota yang hancur, tetapi sebagai jendela ke kehidupan manusia ribuan tahun lalu. Tidak ada istana megah yang menjadi pusat perhatian. Tidak ada kisah raja besar atau peperangan besar. Yang justru membuat Pompei terasa begitu dekat adalah hal-hal kecil, rumah sederhana, dapur sempit, jalanan dengan bekas roda kereta, coretan di dinding yang berisi lelucon, keluhan, dan pengumuman sehari-hari. Semua itu membuat kita sadar bahwa orang-orang di Pompei hidup tidak jauh berbeda dari kita hari ini. Mereka bangun pagi dengan rutinitas, bekerja, berbelanja, bertengkar, tertawa, merencanakan hari esok. Tidak ada satupun yang menulis, "Hari ini mungkin aku akan mati," karena memang tidak ada alasan untuk berpikir seperti itu. Gunung Favis sudah lama menjadi bagian dari pemandangan. Ia terlihat diam, terbiasa aman, seperti banyak hal dalam hidup kita yang terasa tidak berbahaya. Hanya karena sudah lama ada di sana. Pompei mengajarkan satu hal penting, bahwa manusia seringkali menilai bahaya dari apa yang terlihat. Selama tidak ada api, tidak ada suara keras, tidak ada perubahan mencolok, kita menganggap semuanya baik-baik saja. Padahal alam tidak bekerja dengan cara manusia. Ia menyimpan tekanan, ia menunggu. Dan ketika ia bergerak, ia tidak meminta izin. Malam ini, ketika kamu mendengar kisah Pompei, mungkin kamu sedang berada di tempat yang aman. Di kamar, di ruang tamu. Dengan suara yang tenang dan dunia yang terasa stabil. Dan itu bukan hal kecil. Itu adalah sebuah keberuntungan. Karena Pompei mengingatkan kita bahwa suatu hari tanpa tanda besar, tanpa pengumuman, dunia bisa berubah. Dan yang tersisa hanyalah apa yang kita jalani hari ini. Dan jika suatu saat kamu melihat foto reruntuhan Pompei atau tubuh-tubuh yang membeku dalam abu, mungkin kamu akan mengingat satu hal ini. Bahwa mereka pernah hidup, mereka pernah berharap. Dan seperti kita, mereka juga mengira besok akan selalu ada. Malam ini, kita tidak menutup kisah ini dengan rasa takut, tetapi dengan kesadaran bahwa hidup bukan tentang menghindari akhir, melainkan tentang bagaimana kita menjalani hari-hari sebelum akhir itu tiba. Dan di sanalah Pompei, kota yang hancur dalam satu hari, justru mengajarkan kita cara memandang hidup dengan lebih pelan, lebih dalam, dan lebih manusiawi.